memberkati hamba-Mu pada saat pagi hari ini dan juga seluruh umat-Mu bahkan semua ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, kami mau duduk diam ya Tuhan untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan Juli tahun 2021. Ya, kita sudah kurang lebih 1 bulan tidak beribadah secara offline oleh karena situasi kondisi yang ada ya. Tapi kita bersyukur tetap berjumpa juga secara online. Doa kami, doa kita semua bahwa seluruh jemaat Tuhan terus ada dalam pembakaran perlindungan Tuhan, dan dampak-dampak pasti dampak dari situasi yang ada pada hari ini pasti berdampak kepada kehidupan kita. Tapi kita tetap mohon kasih karunia Tuhan untuk berikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita dan juga untuk bangsa kita di mana kita berada. Itu saat pagi hari ini kita akan coba lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan bagikan kepada kita semuanya itu di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu Roma pasal 16 ayat yang Roma 16 ayat yang ke-22. Kita akan coba lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang ada saat pagi hari ini. Roma 16 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ya. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Ya, sekali lagi saya bacakan. Jadi Paulus menyampaikan salam, ya, salam. Dia salam kepada, dikatakan ada beberapa orang yang disampaikan di situ, ya. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16, ini salam kepada misalnya Febe, salam kepada Priscilla dan Aquila, salam kepada Epenetus, Ampilatus, ya, Andronikus, Junias, ya, salam kepada Apeles dan Trifena, Trifosa dan seterusnya. Jadi dia menyampaikan salam. Lalu salam juga berikutnya kalau kita perhatikan, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini, ya. Kalau kita perhatikan di kitab Ibrani itu adalah tokoh-tokoh iman yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian baru maka ada banyak sarjana Alkitab yang mengatakan bahwa ini adalah tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman, tokoh iman yang ada dalam kitab perjanjian ya baru, yang salah satunya yang ditulis oleh Paulus, yaitu disebutkan oleh Paulus di Roma pasal 16 ini. Dan kita akan lihat bersama-sama saat pagi hari ini itu, yaitu di dalam ayat yang ke-22. Di sana katakan, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang menulis surat Roma ini adalah sebagai juru tulisnya, ya, atau sekretarisnya. Yang menulis itu adalah Tertius, ya. Jadi dia menulis sesuai dengan apa yang Tuhan taruh kepada Paulus untuk disampaikan kepada Tertius. Jadi mungkin seperti mendikte, mengimlahkan begitu, ya. Ya, lalu Tertius menulis, ya, tulisan-tulisan tersebut. Jadi dia menulis apa yang Tuhan taruh kepada Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan kalau kita lihat muatan teologis atau nilai dari kitab Roma ini sangat luar biasa, ya, memiliki nilai makna teologis yang begitu dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tertius yang diberikan kapasitas, Tertius yang diberikan kecakapan, ya, yang ada untuk menulis surat Roma ini. Kalau kita perhatikan, berarti peranan juru tulis di sini sangat penting. Peranan untuk berikutnya yang akhirnya diterima sebagai kanon Alkitab, sebagai firman Tuhan, maka peranan juru tulis ini sangat penting, ya, untuk mencermati kata demi kata apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus ucapkan sesuai dengan ilham roh yang Tuhan taruh kepada dia. Kalau misalnya seorang juru tulis ini misalnya
salah dalam penulisan, maka pasti akan berdampak. Dan akan berdampak lebih luas. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita semua pasti kita pernah mengikuti yang namanya misalnya pelajaran di sekolah, dan di pelajaran bahasa Indonesia salah satu yang perlu kadang kita cermati adalah soal misalnya bagaimana misalnya dikte. Jadi seorang guru mendiktekan sesuatu pelajaran, maka para murid ya yang ada harus mendengar dengan teliti, ya, lalu mulai menulis apa yang didiktekan, diimlakan ya oleh guru tersebut. Tidak sedikit bahwa kita perhatikan bahwa ada saja terkadang para murid yang ada itu ya salah kalimat, salah kata, ya salah ini dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Pasti akan mengubah kepada maknanya. Apalagi ini adalah satu kebenaran yang nilai kebenaran yang luar biasa. Jadi peranan juru tulis yang bernama Tertius di sini sangat-sangat penting. Ya, jadi Paulus sekali lagi menyampaikan apa yang Tuhan taruh kepada dia untuk disampaikan kepada jemaat. Ya, bukan Paulus yang menulis, ya, tetapi sekarang dianugerahkan kepada Tertius. Nah, ada beberapa hal yang coba kita akan perhatikan dan kita akan lihat ya bersama-sama. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi dari ayat yang ke-20 ini kita melihat apa, saudara? Jadi Tertius diberikan kapasitas kepada dia, kemampuan, kesanggupan untuk menjadi seorang juru tulis yang handal. Jadi kapasitas apa yang ada kepada dia, kecakapan apa yang ada kepada dia. Berikutnya Paulus melihat kecakapan tersebut. Paulus pastilah sekali lagi ya seorang yang punya kepekaan rohani, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seorang yang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan dengan berbagai tempat. Dia memiliki kepekaan rohani, ya. Sebagaimana kalau kita perhatikan nanti di Korintus itu di sana dikatakan ada karunia-karunia roh yang ada, karunia membenarkan roh. Dan kita juga bisa katakan ini adalah kepekaan-kepekaan rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, kepada rasul yang dipilih oleh Tuhan. Dan mengatakan, aku adalah seorang rasul yang dipilih, yang dipanggil. Bukan mau saya, bukan kehendak saya. Dan kapasitas yang Tuhan berikan kepada dia, kepekaan rohani yang ada kepada dia, jabatan rasul yang Tuhan berikan kepada dia. Maka sekarang ia melihat seorang yang bernama Tertius, seorang yang punya kapasitas juga ada kepada dia. Ya, kecakapan masih katakan, kecakapan secara raya iya. Dan berikutnya dalam kecakapan secara lahiran tersebut, Roh Tuhan memakai kecakapan apa yang ada kepada dia ini sehingga seorang yang dipercaya, seorang yang diberikan kepercayaan untuk menulis kitab Roma, surat Roma. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, waktu saya masih sekolah dulu di sekolah kita, maka salah satu pelajaran ini adalah salah satu pelajaran kitab Roma, mendapat satu ada mata kuliah tersendiri. Kalau misalnya ada surat-surat Paulus, biasanya secara umum ada surat Paulus, tapi ini adalah ada satu mata kuliah tersendiri ya yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan, jadi Paulus memiliki kepekaan rohani untuk melihat. Tertius punya kecakapan, ya, kapasitas yang ada kepada dia, ya. Dan saudara dikasih Tuhan, kapasitas yang ada kepada dia ini berikutnya Tuhan pakai, ya, untuk bersama-sama, ya, untuk bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, katakan bahwa setiap kehidupan kita juga yang ada pada hari ini, pada masa ini, pada waktu ini, setiap apapun yang saudara jalani pada hari ini, ada kapasitas-kapasitas Tuhan yang Tuhan taruh kepada setiap kehidupan saudara. Ada kecakapan-kecakapan. Dan kita tahu, entahkah kecakapan itu kita peroleh, kita tahu dengan misalnya melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan saudara dan saya lewati. Apakah misalnya melalui pendidikan formal. Kita tahu bahwa ketika kita diizinkan mengikuti pendidikan formal, maka kita tahu kita melakukan bagian kita dan Tuhan juga melakukan bagiannya, sehingga Tuhan menaruh satu kecakapan kepada kita, satu kapasitas kepada saudara. Dan kapasitas itu ketika kita persembahkan kepada Tuhan, seperti Tuhan berkata, berapa roti ada padamu, dan roti itu manakala diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan di dalam tangan Tuhan diubahkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan, guru bertanya kepada mereka, Yesus bertanya, aku tidak mau orang banyak ini, 4.000 orang ini, sudah 3 hari mereka mengikut aku, dan aku tidak mau menyuruh mereka pulang. Nanti mereka akan kelaparan, akan pingsan di tengah jalan. Guru, tempat ini sepi.
Dari mana kita dapat roti untuk bisa beli? Kalaupun misalnya ada penjual roti, masa kan cukup untuk 4.000 orang? Berapa sih misalnya produksi atau toko roti seharinya? Tempat ini sepi, guru. Aktivitas ekonominya di sini tuh tidak ada. Dari mana kita? Ya. Terus Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Ya, kami cuma perlengkapan ini. Mungkin berkata, kami cuma persediaan kami ini pada hari ini, yaitu roti untuk cukup untuk kita makan dan juga grup kita yang bersama-sama. Ya, tetapi Yesus berkata, kalau kita perhatikan roti yang ada kepada mereka yang harusnya harus mereka nikmati, harus mereka makan. Ketika mereka berikan persembahan kepada Yesus, nah di dalam tangan Yesus, saudara kasih oleh Tuhan, mengucap syukur. Lalu roti itu dibagi-bagikan dan memberi makan 4.000 orang. Ada sisanya dan dengan berapa ikan. Jadi ketika juga kapasitas yang ada kepada kita, apa yang ada padamu? Entahkah sekali lagi melalui pendidikan formal yang saudara dan saya lewati, kita tahu itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi itu adalah satu anugerah Tuhan. Paulus juga sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia adalah seorang yang dididik dengan teliti di bawah hukum Taurat, di bawah pimpinan Gamaliel. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan dia. Tuhan sudah melengkapi kehidupannya, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat, lihat kapasitas yang ada kepada dia, Tuhan pakai dengan luar biasa. Kemampuan, kecakapan yang ada kepada dia, Tuhan pakai dia. Dan ini saudara dikasih Tuhan kapasitas yang ada kepada Tertius untuk menulis. Dan ini bukan juru tulis, ini sekali lagi seorang sekretaris, ya, tidak boleh asal-asalan. Ya, dan sekali lagi saya katakan, Paulus melihat hal tersebut. Ya, dan kalau misalnya dia salah menulis, ya, salah misalnya apa yang menangkap apa yang dikatakan oleh Paulus, maka pasti akan berakibat kepada keseluruhan misalnya makna dari firman Tuhan tersebut sebagai seorang juru tulis. Nah, jadi kapasitas yang ada kepada dia. Setiap kehidupan kita juga ada pada hari dimanapun kita berada, dari manapun kita, dari latar belakang apapun juga, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka ada kapasitas-kapasitas yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Ada kemampuan-kemampuan, ada kecakapan. Sekali lagi, entahkah kecakapan itu kita peroleh melalui pendidikan secara formal, atau juga entahkah kecakapan itu juga melalui pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Saya berulang katakan, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan misalnya dalam pembangunan kemah suci Tabernakel Musa, ya, ada saudara kasih Tuhan, orang-orang Israel disuruh membawa persembahan mereka sesuai yang Tuhan perintahkan kepada Musa, emas, perak, ya, barang-barang misalnya lenan halus, ya, kulit lumba-lumba dan seterusnya, di Keluaran pasal yang 25. Dan berikutnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika orang Israel sudah membawa, maka sekarang pekerjaan itu juga ada orang-orang yang dikasih kecakapan, keahlian, ya, Besalea dan Aholia. Orang Israel waktu keluar dan membangun kemah suci Tabernakel itu dalam hitungan firman Tuhan, dan dalam hitungan ini itu baru berapa bulan. Tapi kenapa orang ini ada kecakapan yang ada kepada mereka? Dari mana mereka belajar? Ya, di mana tempatnya Tuhan mempersiapkan mereka. Dan Tuhan mengatakan, telah kupenuhi dia dengan roh Allah dan dengan berbagai kecakapan. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita tilik balik ke belakang, bahwa bangsa Israel itu pernah 430 tahun berada di Mesir. Dan waktu mereka, ya, dipahitkan hidup mereka, waktu mereka bekerja paksa dalam mendirikan kota-kota perbekalan Piton dan Ramses. Dan kita tahu juga Mesir adalah memiliki kebudayaan tinggi pada zaman itu. Kita tahu sampai pada hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan, ini misalnya piramida dan bangunan itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ya, dan orang Israel, saudara dikasih oleh Tuhan, bekerja di bawah tekanan. Bekerja di bawah tekanan supaya apa, tuntutan yang begitu tinggi. Dan waktu mereka dikasih tuntutan, dikasih tekanan yang sedemikian, saya bisa katakan bahwa secara tidak langsung Tuhan menanam keahlian kepada Besalea dan Aholia. Pada sisi ini mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, kenapa terlalu pahit? Kenapa terlalu berat yang kami hadapi? Kita dengan seperti ini. Tapi pada saat yang bersamaan juga, Tuhan menaruh keahlian, kecakapan kepada 2 orang itu dipersiapkan menjadi seorang yang ahli dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ukiran untuk kemah suci, untuk tabernakel yang sebagai saudara tempat peribadat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saya katakan, apakah melalui pengalaman, entahkah misalnya pengalaman yang tidak enak,
Entahkah melalui situasi-situasi apa. Contoh juga misalnya seperti Yusuf yang tidak pernah belajar, misalnya masuk kepada sekolah, misalnya sekolah manajemen, sekolah untuk memimpin, mengorganisir. Tetapi Tuhan melatih dia melalui situasi yang sukar, melalui situasi yang tidak enak. Dijual sebagai budak, ya. Dan berikutnya ketika ada di rumah di Potifar, dan di sana dia mulai dipercayakan oleh Potifar, kepala pengawal istana Firaun. Jadi ini seorang saya katakan kepala pengamanan daripada Raja Firaun pada hari itu. Berarti ini seorang yang punya pengaruh, seorang yang punya tingkat ketelitian kerja yang boleh katakan standar yang cukup tinggi yang diminta. Karena dia kepala pengamanan, tidak boleh salah-salah ketika dia menjalankan tugasnya, dan pasti juga di keluarganya dia. Di rumah di mana dia berada, orang-orang yang bekerja itu juga tidak boleh asal-asalan. Dan ketika Yusuf dipercaya, berarti Tuhan menaruh itu kepada Potifar ini untuk melihat bahwa Yusuf ini seorang yang cakap, seorang yang dapat dipercaya. Dan di sana Tuhan melatih dia bagaimana mengorganisir, bagaimana mengatur. Ya, Tuhan menaruh satu kecakapan, keahlian kepada Yusuf. Dan berikutnya masuk ke dalam penjara. Di sana pun Tuhan taruh. Jadi melalui pengalaman ini, saya katakan melalui pengalaman dan sekarang kesanggupan, kemampuan yang ada kepada dia, hikmat yang Tuhan taruh kepada dia, dan juga melalui pengalaman itu sekarang dia sudah siap untuk dipercaya, untuk bertanggung jawab lebih, untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menyelamatkan seisi dunia pada hari itu dari bahaya kelaparan. Saudara kasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita juga ada kapasitas-kapasitas yang Tuhan beri kepada kita, kepada saudara. Entahkah melalui pendidikan secara formal, entahkah melalui pengalaman-pengalaman. Dan saya katakan, jangan pernah anggap enteng setiap pengalaman-pengalaman kehidupan, setiap misalnya tanggung jawab, setiap tugas, setiap apapun yang dipercayakan kepada saudara dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai situasi tersebut untuk menaruh satu keahlian-keahlian kepada saudara, sehingga saudara menjadi orang yang lebih. Sehingga pada waktunya, pada masanya, saudara kasih Tuhan akan dikasih sebuah tanggung jawab yang lebih. Tertius, saya katakan, ini tidak serta-merta langsung dia menjadi seorang yang juru tulis yang dipercaya oleh Paulus. Pastilah Paulus melihat melalui satu proses, ya, melalui sebuah pengalaman. Dan kalau kita perhatikan juga, itulah Paulus ketika mempercayai juga Timotius untuk menjadi seorang penatua di jemaat di Efesus, ya, gembala jemaat yang ada di Efesus. Karena Paulus melihat Timotius mampu, Timotius sanggup. Waktu Paulus juga sekarang mempercayakan kepada Tertius untuk menjadi juru tulisnya, ya, untuk mulai menulis apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus diktekan, yang ucapkan oleh ilham Tuhan. Maka orang yang menulis ini pasti Paulus melihat kapasitas yang ada kepada dia, kecakapan yang ada kepada dia, kesanggupan yang ada kepada dia, dan lebih utama juga pasti secara rohani. Ya, dan itulah saudara kasih Tuhan, ketika kapasitas itu sudah siap, maka sekarang dikasih tanggung jawab yang lebih, dikasih tanggung jawab yang boleh katakan ini luar biasa. Ini kitab Roma nilai teologisnya luar biasa. Bukan kalau kita baca nanti Roma pasal 1:16, itu yang akhirnya apa? Yang merubah jalan pikiran dari Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja. Ya, Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini ada peranan dari seorang yang bernama Tertius, kapasitas yang ada kepada dia. Ketika dia melihat mampu, maka sekarang dikasih tanggung jawab yang lebih. Saudara dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab yang lebih juga tidak akan pernah datang kepada setiap kehidupan kita, manakala misalnya kita adalah orang yang misalnya melalaikan. Kita adalah orang-orang yang misalnya menganggap remeh setiap kesempatan, setiap peluang, atau setiap apapun juga untuk menaruh suatu kecakapan kepada saudara. Apapun itu, entahkah kita di rumah Tuhan, entahkah dimanapun kita berada, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kapasitas itu yang ada kepada dia, maka sekarang dia bertanggung jawab juga atas setiap kepercayaan Tuhan beri kepada dia. Kita juga harus bertanggung jawab sekarang atas apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ketika dipercayakan, ya saya siap. Ketika dikasih tanggung jawab, saudara, ya tahu bahwa itu Tuhan yang kasih percaya kepada dia. Maka Paulus mengatakan, Tertius, ambil penamu dan mulai tulis. Ya, tulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Saya akan mengatakan sesuatu kepada mereka sesuai ilham Tuhan, dan engkau sebagai juru tulis, saya tahu engkau sanggup sekarang tulis. Ya, dan tanpa alasan, lalu apa yang dikatakan saudara? Tertius, ya siap laksanakan. Saya siap untuk menjadi seorang juru tulis. Saya siap untuk bertanggung jawab keahlian yang Tuhan telah berikan kepada saya. Dan sekarang saya siap untuk berikutnya supaya surat ini menjadi berkat bagi jemaat yang di Roma. Dan berikutnya akan kita perhatikan, diterima sebagai firman Tuhan.
Demikian juga Ezra ahli kitab, itu kata firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan beri kepada kita? Kita harus bertanggung jawab. Kita tidak mengubur talenta kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap juga kecakapan yang Tuhan beri kepada saudara, kita tahu itu adalah pemberian Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab. Bahkan juga sampai misalnya juga kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, berkat secara materi yang Tuhan beri kepada kita, kita tahu adalah kepercayaan Tuhan. Sekarang bagaimana kita bertanggung jawab menjadi seorang pengelola daripada berkat-berkat Tuhan tersebut yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, bukan untuk memuaskan kita, tapi bagaimana sekarang segala berkat yang Tuhan beri kepada kita, berkat ini yang Tuhan beri kepada kita, saya juga bertanggung jawab atasnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita perhatikan apalagi yang kita bisa lihat, jadi kapasitas yang ada kepada dia bertanggung jawab. Dan saya percaya sekali lagi bahwa setiap kehidupan saudara ada kapasitas rohani yang Tuhan taruh kepada saudara. Ya, dan karena itu ketika ada kapasitas yang kita mengatakan, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan sekali lagi saya ingin juga katakan kepada saudara, jangan anggap enteng, remeh, rendah setiap proses pembelajaran yang Tuhan sedang izinkan saudara dan saya lewati pada hari ini. Karena itulah cara Tuhan. Kita tidak akan selamanya misalnya terus pergi ke pendidikan formal. Ada waktunya, ada masanya. Ya, sampai misalnya selesai tamat kuliah Tuhan izinkan, misalnya kalau Tuhan izinkan sampai misalnya tingkat ini ada masanya. Tetapi sekarang ketika melalui pengalaman juga, ketika misalnya melalui satu kepercayaan, itulah cara Tuhan untuk juga menaruh kecakapan yang lebih kepada saudara. Supaya kecakapan kapasitas itu dan nantinya saudara kita dipercaya dan bertanggung jawab. Dan kita mengatakan, Tuhan, kecakapan ini daripada Tuhan, kapasitas ini daripada Tuhan, semua yang ada padaku dari Tuhan. Dan sekarang saya bertanggung jawab atas kapasitas tersebut. Dan bagaimana sekarang kapasitas yang Tuhan beri kepada saya, apa yang Tuhan taruh kepada saya sekarang, saya pakai juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya persembahkan kepadamu ya Tuhan, aku berikan kepadamu ya Tuhan, supaya dalam tangan Tuhan ini, ya sekarang roti yang cuma 7 itu bisa memberi makan 4.000 orang, bahkan ada lebihnya. Supaya hidupku, kapasitas yang ada padaku ini sekarang juga menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, kita lihat nama Tertius ini hanya sekali saja dituliskan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-22. Itu catatan korespondasi Alkitab, ya. Tetapi saudaraku, satu kali disebutkan dalam Alkitab bahwa dia menulis surat Roma ini, tapi nilai teologis yang dihasilkan luar biasa. Makna yang begitu dalam, nilai yang luar biasa, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita ingin lihat di sini? Terkadang mungkin juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya saya katakan, kita mungkin tidak dilihat, tidak dipandang. Tapi tidak dilihatnya, tidak dipandangnya, dan juga mungkin kurang mendapat sorotan, bukan berarti saudara tidak bisa berbuat sesuatu. Bukan berarti saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Hanya ditulis satu kali, tetapi luar biasa. Ya, dan saya bisa katakan juga saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus juga melihat bahwa peranan itu, maka itu Paulus sudah sebutkan, katakan bahwa salam dari rekan-rekan ini, salam dari ini. Kenapa? Paulus menyadari bahwa dia tidak bisa seorang diri, dia tahu ini ada. Tapi Tertius hanya mendapat satu bagian di sini, ayat yang ke-22. Menulis, tetapi luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak mendapat banyak sorotan mungkin di mana saudara berada. Tapi kita tidak boleh merasa mengerdilkan diri kita, merasa diri kecil, merasa diri bahwa karena saya di sini, di tempat yang tidak diperhatikan, di tempat yang ini, karena itu saya tidak bisa berbuat apa. Lakukan, kerjakan sesuatu. Lakukan saja. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin pada hari itu, pada saat itu ketika kitab ini tulis, Tertius juga tidak akan pernah tahu bahwa harinya mempunyai dampak yang luar biasa. Tapi dia kerjakan, dia lakukan saja bagiannya. Saudara, kita kerjakan saja, kita lakukan saja bagian kita. Dan berkunjung saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, diterima sebagai firman Tuhan, dan nilai sekali lagi, nilai muatan teologisnya luar biasa. Yang saya katakan, itu yang memberikan pemahaman kepada Martin Luther untuk menjadi seorang tokoh reformator gereja. Dia mengucapkan 99 dalil yang ada. Kenapa? Berdasarkan dia membaca Roma 1 ayat 16-17. Injil itu adalah kekuatan. Dan di sana saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus diberi ilham oleh Tuhan, oleh Roh, untuk menyampaikan, dan Tertius yang berperanan untuk menulis. Bayangkan kalau misalnya kalimat itu tidak ditulis. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita tidak pernah tahu, mungkin sejarah akan berbeda. Tapi oleh karena ada seorang yang bernama Tertius, ada kapasitas, dan dia bertanggung jawab atas hal itu. Tidak merasa diri kecil, tidak disorot. Kita pun juga demikian. Jangan sampai kita merasa bahwa saya tidak ada sorotan, saya tidak ada ini.
Tidak dilihat, saudara, dimanapun kita berada, lakukan saja, kerjakan saja. Kita tidak pernah tahu suatu waktu misalkan saudara yang kerjakan itu akan berdampak yang luar biasa. Kenapa tidak? Kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan kerjakan bagiannya dalam kehidupan saudara. Jadi jangan merasa diri kerdil, jangan merasa diri kecil. Jangan merasa diri bahwa tidak bisa berbuat apa-apa. Di setiap kehidupan kita ada potensi-potensi yang Tuhan taruh bagi saya dan saudara. Saya berdoa setiap kehidupan saudara dan saya pada hari saudara dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita, dengan caranya Tuhan mempersiapkan menaruh itu kepada kita, kita harus bertanggung jawab karena. Dan jangan merasa diri bahwa saya kerdil, saya di tempat yang ini dan tidak bisa berbuat. Tidak. Mari kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, saudara berikutnya, bagian yang berikutnya kita akan lihat, perhatikan dari sisi Paulus. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Paulus mau menulis surat ini, kita baca, ini adalah dalam mau perjalanan menuju ke Yerusalem. Ya, jadi itu yang minggu lalu juga saya sampaikan. Jadi Paulus sampaikan bahwa sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada jemaat, ya, orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem, karena ya jemaat Makedonia dan Akaya sudah mengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, jadi dia juga sebuah beban, tanggung jawab untuk mau berjalan menuju ke Yerusalem. Dia berjalan ke sana, ya, ada tanggung jawab yang harus dipikul, ada beban. Dan saya katakan, kesulitan apa yang akan dilewati oleh Paulus? Berbicara misalnya perjalanan dari tempat dia berada, ya, dari Efesus, perpisahan dengan para penatua di Efesus, kita perhatikan. Lalu sekarang akan berlayar menuju ke Yerusalem. Dan itu membutuhkan apa? Waktu, tenaga, dan juga kos. Ada banyak beban yang Tuhan taruh kepada dia. Ada beban ini, ya, beban untuk membawa bantuan, beban perjalanan. Dan berikutnya apa, saudara kasih Tuhan? Waktu dia menuju ke Yerusalem itu juga ada tantangan yang akan dihadapi di Yerusalem, dan itu yang dikarenakan sekarang aku sedang mau menuju ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku di Yerusalem. Ada orang-orang Yahudi yang sudah siap akan membunuh aku, yang siap akan melakukan ini. Aku tidak tahu, aku tak sebagai tawanan roh, dia mengatakan. Jadi dia akan berjalan ke sana, ada tantangan. Jadi ada pikulan yang berat yang sedang Tuhan taruh juga kepada dia. Ada tanggungan. Dia harus mengantarkan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Dia harus melalui sebuah perjalanan, bayar waktu, tenaga, pikiran, dan juga bayar secara kos juga. Materi yang harus dikeluarkan. Dan berikutnya waktu sampai di Yerusalem ini, saudara dikasih oleh Tuhan, maka dia akan bukan di sana langsung misalnya langsung baik-baik saja. Akan ada tantangan yang akan dihadapi. Ada kesulitan lagi yang lain. Jadi ini beban yang ada kepada Paulus. Ya, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat di Roma Paulus belum pernah kunjungi. Sekarang ia mendapat kabar juga, misalnya kabar yang didengar bahwa jemaat yang ada di Roma ini, yang didirikan kemungkinan besar oleh misalnya perantau-perantau yang datang ke Yerusalem pada hari Pentakosta, dan ketika mereka kembali ke Roma, mereka dirikan. Dan sekarang ada problem yang terjadi di tengah jemaat. Problem apa? Problem soal pengajaran, problem soal ini misalnya hal menghakimi, ya. Problem soal apa? Dan kita perhatikan itu yang ada misalnya di kitab Roma, ya. Orang yang lemah, orang yang kuat, ya, jangan perhatikan diri sendiri, tetapi bagaimana juga bertanggung jawab terhadap ini, ya, dan jangan menghakimi. Jadi ada problem yang sedang terjadi antara orang Yahudi dengan non-Yahudi yang saling mulai menghakimi satu dengan yang lainnya. Jadi ada persoalan, sedang ada persoalan. Dan kalau ini dibiarkan, maka bisa akan merusak kepada seluruh jemaat. Dan sekarang saudaraku, jadi ada beban yang sedang ada kepada dia. Beban misalnya dia akan menuju ke Yerusalem, tantangannya akan dihadapi. Sekarang ada masalah lagi yang didengar, yang disampaikan kepada dia. Ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika ada ini lagi, maka apa yang dilakukan? Saudara dikasih oleh Tuhan, maka sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, ia mulai oleh ilham roh, mulai menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi saya katakan, segala beban, segala pikulan, segala tanggung jawab yang ada kepada dia yang begitu berat, ya, yang saya katakan ini mungkin bertumpuk-tumpuk yang ada kepada dia. Tumpukan ini, tanggung jawab ini, dan belum lagi tantangan yang akan dihadapi di Yerusalem. Dan sekarang misalnya ada beban juga yang lainnya, beban dari saudara seiman yang sedang ada dalam kesulitan, yang masanya masalah persoalan di tengah jemaat ini, dan dia mendengar itu, maka ia tidak berpangku tangan. Karena jemaat itu disampaikan kepada Paulus
Beban itu disampaikan kepada dia. Ya. Maka ia tidak berpangku tangan, tetapi bagaimana supaya sekarang menulis sebuah surat untuk menenangkan ini. Ya, jadi semacam untuk memberikan jawaban kepada jemaat Tuhan yang ada. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ia mendengar situasi tersebut, ia tidak berpangku tangan. Ia mengatakan, itu persoalan saya. Itu jemaat itu bukan saya yang dirikan, tetapi itu adalah beban juga secara rohani. Untuk melihat bahwa jangan sampai jemaat yang sudah ada di Roma ini nantinya akhirnya menjadi apa? Akhirnya mereka akan terpecah-pecah oleh karena persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena situasi yang ada. Dan sekali saya katakan, mereka sampaikan hal itu kepada Paulus. Bukan sampaikan misalnya kepada rasul yang lain. Rasul Yohanes masih ada karena dia nanti mati usia sudah tua. Ya. Petrus juga katakan masih ada. Tapi kenapa sampaikan kepada ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ada persoalan ada ini, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk terus menjadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang coba kita ingin lihat juga pada hari dalam perjalanan iman kita pada hari ini juga. Saya percaya setiap kehidupan saudara juga ada beban-beban yang ada kepada saudara. Ada mungkin tumpukan yang ada yang begitu berat yang harus kita pikul. Rasanya belum selesai beban yang satu, sekarang ada lagi beban ini. Rasanya belum selesai misalnya beban yang saya hadapi misalnya di tengah pekerjaan saya, di tengah keluarga saya yang saya hadapi, ya, di tengah usaha saya dan juga dalam yang lainnya. Tetapi sekarang saya diperhadapkan lagi dengan beban ini. Ada masalah nanti deh. Ketika misalnya saya mau berjalan, ada masalah situasi yang di depannya sangka yang saya hadapi. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang juga Tuhan izinkan juga misalnya, ada juga misalnya hal-hal secara rohani dari saudara-saudara seiman kita. Ada persoalan-persoalan misalnya terjadi kepada kita. Ada misalnya pergumulan-pergumulan secara rohani ini yang diberikan kepada saudara. Dan bagaimana kita menanggapi itu sangat penting juga. Apakah karena beban, apakah karena situasi itu menghalangi mulutmu untuk tidak menjadi berkat? Akan menutup mulutmu untuk tidak mengucapkan sesuatu kepada ini. Kan sekali lagi saya katakan, Paulus ini Tertius yang menulis berarti Paulus mendiktekan, mengimlakan. Ya. Jadi dia mulai menyampaikan kepada Tertius dan Tertius menulis. Jadi beban itu tidak menghalangi mulutnya, tidak membelenggu dia. Dan itu dikatakan juga kepada jemaat di Filipi, bahwa rantai ini tidak membelenggu saya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Persoalan jangan sampai persoalan tekanan atau beban pun yang ada itu menutup mulut kita untuk mulai mengucapkan sesuatu misalnya terhadap saudara seiman kita, supaya mereka bisa tenang, mereka juga bisa memperoleh jawaban atas berbagai situasi hidup yang mereka alami, atas pergumulan, atas apapun yang sedang dihadapkan kepada mereka, apalagi juga misalnya situasi-situasi yang ada pada kita pada hari ini. Itu tidak membelenggu dia, tidak memeluk kapasitas yang ada kepada dia. Tapi terkadang tidak sedikit kita juga sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa kita berkata, aduh terlalu berat rasanya misalnya yang ada pada hari belum ini, jangan ditambah beban lagi kepada saya, jangan ditambah beban rohani lagi kepada saya tidak sanggup. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari coba kita belajar dari firman Tuhan. Kita coba melihat bagaimana, apa kepentingan Tuhan yang lebih besar bagi setiap kehidupan kita pada hari ini. Beban pasti ada, pikulan pasti ada, tantangan yang kita hadapi pasti ada. Tapi apakah karena itu akan membelenggu engkau, membelenggu mulutmu, menutup engkau untuk tidak datang dan mencari Tuhan, untuk tidak misalnya hadir di dalam rumah Tuhan, untuk tidak melakukan misalnya kepada saudara-saudara seiman kita yang lainnya sedang juga misalnya mengalami beban persoalan secara rohani, persoalan misalnya hal-hal ini yang membutuhkan penerangan secara rohani kepada mereka. Ya, supaya jangan sampai ada friksi di antara mereka. Jangan sampai mereka mulai menghakimi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai misalnya mereka merasa diri lebih daripada yang lainnya, mulai menghina sesama mereka. Mereka mulai merendahkan sesama mereka. Jangan sampai mereka yang kuat itu menyepelekan yang lemah. Ya, jangan sampai misalnya persoalan misalnya soal hari, persoalan soal sunat yang ada misalnya di kitab Torah disampaikan ini, akhirnya itu membuat misalnya ada jurang pemisah di antara mereka. Sehingga akhirnya apa? Iblis yang meroleh keuntungan. Dan Paulus ketika mendengar hal tersebut bukan lagi menjadi sebuah beban. Tantangan yang akan dihadapi bukan lagi menjadi sebuah tantangan. Tapi sekarang bagaimana? Ada persoalan yang ini, ada tanggungan ini. Tertius, ambil penamu dan sekarang dengar apa yang firman Tuhan yang saya sampaikan kepadamu sesuai ilham Tuhan. Tidak menghalangi mulut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan juga, ya, berdoa kepada setiap kehidupan kita, apapun yang saudara alami pada hari ini, apapun beban yang saudara dan saya sedang, Tuhan izinkan saudara pikul. Bahkan
setiap berbagai macam kesulitan apapun saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu tidak akan menghalangi mulut kita, tidak akan menghalangi hidupmu. Bagaimana juga untuk terus saudara dikasih oleh Tuhan, ya, memperkatakan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi berkat, memberikan penerangan bagi saudara seiman kita yang lain. Apalagi sekarang di tengah-tengah situasi yang lain. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menarik juga apa yang diucapkan oleh Paulus juga penting. Apa yang disampaikan, lalu kita perhatikan ini kata-katanya, kata-kata yang luar biasa. Terkadang saudara dikasih oleh Tuhan harus kita akui sebagai manusia pada hari ini. Ketika mungkin bebannya begitu berat, ada tantangan mungkin yang kita hadapi, ada kesulitan, ada masalah yang kita hadapi. Tidak sedikit juga mungkin dari mulut ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Ya, terhadap misalnya situasi, terhadap mungkin kalau kita perhatikan nanti di kitab Kisah Para Rasul juga, waktu Paulus menghadapi berbagai macam tuduhan dari jemaat-jemaat orang Yahudi, maka dia dengan tenang menghadapi semua itu. Lalu dia menyapa mereka dengan ramah. Dan ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan dalam masa ini juga, ya. Jadi apa juga yang diucapkan saling berperan. Apa yang diucapkan oleh Paulus juga itu penting. Tertius menulis, kapasitas itu ada kepada dia. Sekarang juga apa yang diucapkan oleh Paulus itu juga penting. Loh, dia sedang ada beban kepada dia. Dan dia akan menghadapi masalah yang ada di Yerusalem. Ada pikulan yang berat kepada dia. Dan belum lagi misalnya tanggung jawab untuk mencukupkan rekan-rekan seperjalanan dia. Karena itu menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang rasul Tuhan. Mencukupkan kebutuhan mereka. Kebutuhan teman-teman itu. Dan mungkin juga belum lagi persoalan misalnya di tengah jemaat. Belum kita lihat perpisahannya begitu berat dengan jemaat yang ada di Efesus. 3 tahun dikatakan bersama-sama dengan mereka. Dan begitu berat perpisahan itu. Ini rasa-rasa semuanya bertumpuk-tumpuk kepada dia. Belum lagi misalnya ada hal-hal yang kecil. Itu yang saya sampaikan. Belum lagi misalnya ada hal-hal yang kecil yang ada yang terjadi. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang datang kabar dari seberang yang jauh. Dan saya katakan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Terkadang mungkin juga begitu. Kita sudah di tengah begini, ada yang himpit begini, tiba-tiba datang kabar dari seberang. Datang lagi orang menyampaikan, persoalannya ini. Ada situasinya ini. Tuhan, kenapa saya mesti disampaikan ini lagi? Saudara kasih Tuhan, itulah berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Ya. Terkadang mungkin kita sudah mengatakan, Tuhan, ini loh saya juga lagi sendiri ngadapi gini. Tapi kenapa? Dengar lagi kabar misalnya seperti ini. Dengar lagi kabar misalnya ada saudara seiman di tengah keluarga kita yang sedang ada friksi di antara mereka yang saling misalnya mempertanggungjawabkan misalnya argumen mereka tentang berbagai hal ini, tentang ini dan seterusnya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apakah itu akan menghalangimu, mengatupkan mulutmu untuk mengucapkan sesuatu, mengucapkan terang firman Tuhan? Dan saya katakan saudara kasih ini kita belajar. Jadi Paulus ini seorang yang dipakai oleh Tuhan. Apa yang diucapkan itu sangat penting. Apa yang dikatakan itu penting. Ketika persoalan itu yang menguasai, pasti isinya pasti akan berbeda. Ketika misalnya saudara kasih oleh Tuhan, dia dipenuhi misalnya dengan, dia tidak akan mengucapkan misalnya kata-kata yang misalnya bagaimana misalnya terhadap saudara-saudara seiman misalnya ini. Kepada orang-orang yang ada di kitab Roma pasal 16 ini. Dia bagaimana memuji mereka. Mereka bekerja membanting tulang. Artinya apa? Dia sedang, saudara-saudara kasih Tuhan, dia sebagai saudara seiman melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang punya peranan yang luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada Aquila, Priscilla, ada Febe, ya. Dan juga misalnya Trifena dan Triposa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada Persis yang kukasihi, ya. Kepada Rufus disampaikan. Jadi saudara kasih, dia melihat bagaimana terhadap saudara seimannya dia. Dia bukan berdiri pada posisi sebagai orang yang kuat lalu menginjak-injak saudaranya dia. Dia tidak perlu maju, saya yang perlu maju. Dia sudah banyak melakukan ini kepada saya. Waktu saya di sini dia tidak bantu saya. Waktu saya di sini dia tidak lakukan kepada saya. Maka sekarang saya kesempatan juga. Saudara-saudara tidak, itu firman Tuhan tidak sama ajarkan. Tapi apa disampaikan oleh Paulus? Apa disampaikan? Dia berkatakan kepada ini. Sekalipun mungkin saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin juga terkadang orang-orang ini dalam kelemahan mereka dan kekurangan mereka. Ada mungkin hal-hal juga yang mungkin membuat apa kepada Paulus. Tetapi saudara, coba perhatikan yang diucapkan, yang disampaikan. Terhadap saudara seimannya dia. Terhadap rekan-rekan sepelayanan ini. Terhadap mungkin juga juniornya. Terhadap orang yang lemah imannya. Dalam memahami ini. Apa disampaikan, apa yang diucapkan. Apa pelajaran yang kita bisa lihat. Ya, saudara dikasihlah Tuhan.
Saudara, setiap kehidupan kita juga ada pada hari ini. Ketika misalnya itu juga kepada kita, lalu apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara sampaikan? Dari mulut kita, bagaimana kita melihat saudara-saudara kita juga? Saudara-saudara iman kita yang lemah, saudara-saudara seiman kita yang mungkin dalam kesulitan yang ada pada hari ini, apalagi di tengah pandemik ini, lalu mereka mungkin mau menyampaikan misalnya kesulitannya kepada kita, menyampaikan ini kepada kita, ini situasi. Lalu saudara-saudara, bagaimana saudara memandang saudaramu? Seperti apa perkataan yang sampaikan? Seperti apa yang kau ucapkan kepada mereka? Seperti apa misalnya perkataan untuk melihat saudaramu itu? Ya. Jangan pernah anggap kebetulan misalnya sesuatu. Tuhan izinkan terkadang dalam situasi seperti ini. Mengajar kita untuk peka. Mengajar kita untuk juga melihat bagaimana sekarang saya berkata kepada ini. Supaya dia juga boleh bangkit. Supaya dia juga boleh ini. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus. Ada persoalan, ada beban yang dihadapi. Ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan yang akan dihadapi di Yerusalem. Dan dia juga sedang akan membayar harga untuk menuju ke Yerusalem. Tapi sekarang juga ada persoalan juga dari saudara seiman. Mereka mengancam kepada Paulus. Lalu apa disampaikan? Tertius, ambil penamu dan kita menulis sesuatu, menulis firman Tuhan. Sesuai ilham roh yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saya katakan, ini luar biasanya dia. Dia tulis firman Tuhan ini. Ilham roh yang Tuhan berikan kepada kita. Ini saya katakan juga saudara, sekarang kalau kita sudah dalam perjalanan di tengah keluarga, di tengah ini, lalu ada saja kabar yang kita dengar seperti ini. Nah sekarang bagaimana saudara menanggapi? Bagaimana saudara melihat situasi tersebut? Dari saudaramu, saudara seiman, mungkin juga dari tengah keluarga kita, dari saudara kita. Kita mungkin tidak pernah tahu, mungkin di tempat yang jauh, mereka sedang ada mengalami kesulitan pada hari ini. Mereka sedang mengalami situasi yang ini. Lalu ketika misalnya itu, ya datang kepada saudara-saudara mendengar, bagaimana responmu, bagaimana tanggapanmu, dan apa perkataanmu terhadap seperti apa? Coba mari kita lihat seperti apa yang Paulus sampaikan ini. Bagaimana ia melihat saudaranya? Bagaimana ia melihat rekan-rekan saudara seiman ini? Ia tidak berdiri sebagai seorang yang kuat yang merendahkan. Ia tidak menyepelekan mereka. Tapi bagaimana memberikan satu motivasi, memberikan sebuah pelajaran rohani yang luar biasa. Dan ini juga bagi setiap kehidupan kita, saudara dan saya, pada hari ini, ya, situasi apapun tidak membelenggu engkau, tidak membelenggu saya dan saudara untuk mengucapkan sesuatu. Sampaikan firman Tuhan, sampaikan sesuai dengan ilham roh yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Untuk misalnya kepada siapapun misalnya, kepada ini pun, ya, supaya mereka juga bisa menoleh penerangan firman Tuhan. Dan bagaimana juga kita menanggapi, melihat saudara-saudara seiman kita juga yang lainnya yang di tengah kesulitan. Apakah kita misalnya juga suatu waktu menempatkan diri kita kepada misalnya situasi, kepada situasi yang mereka akan alami. Lalu bagaimana apa yang akan kita inikan? Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita berjalan pada hari ini, inilah situasi yang saudara dan saya hadapi pada hari ini. Apalagi di tengah pandemi ini, ada begitu banyak orang yang misalnya mengalami dampak. Dan ketika misalnya tanpa sengaja kita, saudara dan saya mendengar hal tersebut, sekarang apa yang saudara sampaikan? Apa yang saudara ucapkan? Apakah engkau seperti misalnya yang saya katakan, memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang dari muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Atau kita memberi apa kepada mereka? Memberi air sejuk secangkir saja. Apa sih artinya nilainya air sejuk secangkir? Mungkin 240 ml dari satu gelas aqua. Tapi itulah yang dibutuhkan. Dia betul-betul dalam kekeringan, dalam kegersangan. Ketika engkau hadirkan itu, ketika engkau berikan itu kepada dia, kepada saudara seiman, luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pengalaman pelayanan pekerjaan sampai hari ini, ada banyak kali kami mengalami situasi yang seperti ini. Dan banyak kali juga dalam perjalanan seperti ini, kita juga diperhadapkan dan mendengar juga hal seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kita sudah pernah mengalami. Dan sekarang juga orang yang Tuhan izinkan ini kepada kita juga. Bagaimana juga kita melakukan sesuatu bagi mereka. Beban ada, tantangan ada. Dalam perjalanan kita pasti akan menghadapi juga mungkin tantangannya di depan. Dan kita tidak tahu apa terjadi. Tapi itu jangan sampai menghalangi engkau. Jangan sampai membelenggu firman Tuhan. Jangan sampai membelenggu kapasitas apa yang ada kepadamu. Kapasitas yang ada kepada saudara pada hari ini. Untuk berkata, ya Tuhan, aku punya kapasitas. Tuhan berikan ini kepada aku. Dan saudara di sini kita melihat bahwa kapasitas juga yang Tuhan taruh kepada Paulus
Dia tahu dengan jelas, dan itu yang selalu ditegaskan dengan berulang-ulang. Aku adalah Rasul Allah yang dipilih, yang dipanggil. Bukan mauku, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Dia. Dan Dia tahu dengan jelas pada Dia itu ada firman Tuhan. Dia sebagai seorang Rasul, ya, pada Dia itu adalah ada kata-kata firman Tuhan. Dan karena itu ketika ada saudara-saudara seiman yang di Roma ini, yang sedang dalam situasi misalnya, ya, pertentangan yang ada ini, maka sekarang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Ia mulai mengatakan sesuatu kepada mereka. Ia menulis surat kepada mereka, supaya itu memberikan penerangan kepada mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka, memberikan penerangan kepada mereka, supaya mereka tidak terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada jalan, tidak ada penerangan firman Tuhan, tidak ada jawaban bagi mereka, maka yang terjadi jemaah di Roma mungkin akan terpecah belah. Dan itulah yang ini semua. Karena dikasih oleh Tuhan, kita juga yang ada pada hari ini. Dari pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari, saya berdoa oleh pertolongan Roh Kudus kita terus mengerti kapasitas apa yang ada kepada saudara. Yang ketiga, kapasitas yang ada kepada saudara, maka bersamaan dengan kapasitas itu juga pasti ada tanggung jawab. Dan karena itu kita harus bertanggung jawab atas setiap tugas, tanggung jawab yang diberi kepada kita. Dan waktu saudara menjalankan tugas, pada saat yang bersamaan kau juga sedang melakukan tugas, dan ada tanggungan, beban juga lain. Dan kalau engkau mendapat kabar, mendengar berita-berita seperti ini, saya katakan, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan izinkan. Sekarang bagaimana kita melihat hal tersebut? Apakah engkau juga saluran berkat Tuhan untuk memberikan kesejukan, sejuk secangkir air putih kepada rekan kita yang sedang membutuhkan, kepada saudara seiman kita? Mungkin itu bukan soal materi. Paulus tidak memberikan bantuan materi kepada mereka, tapi Paulus menulis firman Tuhan, menulis surat kepada mereka. Dan mungkin juga soal misalnya juga mungkin kalau engkau bisa mungkin secara materi, kenapa tidak memberi sejuk secangkir saja, kan tidak kehilangan rupanya. Sudah sekali lagi katakan bahwa dalam pengalaman seperti ini ada banyak kali, acap kali kita diperhadapkan yang seperti ini. Dan oleh karena kita yang oleh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan mengalami ini, dan bagaimana juga kita belajar juga melakukan. Sekalipun sekali lagi waktu kita melakukannya, kita masih ada tanggung, kita masih ada beban dan seterusnya. Tapi beban itu tidak menghalangi saudara saya untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap orang kita saat pagi. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini di minggu yang terakhir, belajar kebenaran firman-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi hidup ini ada kesempatan.
Bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini buat waktu ini yang memberi bagi kami ibadah secara online, live streaming ya Tuhan. Seberapa ya Tuhan umat-Mu jemaat-Mu akan ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan biar melalui pujian kami penyembah kami, melalui firman Tuhan yang kami dengar saat pagi hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami, menasihati kami kembali ya Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu, bahwa ada kapasitas-kapasitas yang Tuhan taruh bagi kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Apakah melalui pendidikan formal yang kami ikuti dan juga melalui setiap proses kehidupan yang kami jalani Tuhan. Cara Tuhan untuk menaruh sesuatu kepada kami. Dan ketika ada kapasitas maka bersamaan juga pada saat itu juga ada tanggung jawab yang Tuhan taruh kepada kami Tuhan. Kami tahu ketika kami diberi tanggung jawab berarti Tuhan melihat kami mampu dan sanggup, dan karena itu kami harus bertanggung jawab atas segala apa yang Tuhan beri kepada kami. Entahkah kecakapan, entahkah karunia-karunia rohani ya Tuhan. Dan entahkah juga berkat-berkat Tuhan secara kami bertanggung jawab dengan Tuhan. Kami bukan ya Tuhan untuk memuaskan keinginan nafsu kami, tetapi bagaimana Tuhan ya Tuhan, sebagaimana dalam tangan Tuhan roti yang ada ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan hidup kami juga ketika kami bersembahkan kepada Tuhan, dan hidup ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kesulitan persoalan apapun yang ada sesuai dengan yang Tuhan taruh bagi kami Tuhan. Dan terkadang Tuhan izinkan saja ada saja yang Tuhan yang kami dengar juga, ada saja berita-berita yang lainnya Tuhan izinkan kami dengar Tuhan. Tetapi Tuhan, sekalipun ada hal yang kami hadapi dan juga ada yang kami dengar ya Tuhan, kami belajar dari ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tetap ya Tuhan bagaimana menjadi berkat, mengucapkan firman Tuhan sesuai dengan ilmu Tuhan yang Tuhan taruh kepada dia ya Tuhan, untuk menenangkan kepada jemaat yang ada di Roma, menenangkan saudara-saudara semua supaya tidak terjadi yang namanya friksi, supaya tidak terjadi pertentangan, saling menghakimi satu dengan yang lain oleh karena persoalan tentang hari, persoalan tentang sunat, persoalan tentang yang lain-lainnya Tuhan. Tetapi bagaimana sekarang mereka melangkah lebih jauh ke depan, dan demikian juga setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan, supaya ketika kami yang telah diterangkan firman Tuhan, dan ketika kami juga mendengar hal-hal yang berita-berita yang lainnya, apakah berita-berita ya Tuhan, persoalan-persoalan misalnya butuhkan penerangan firman Tuhan, dan juga mungkin ada berita-berita juga yang lain yang kami dengar Tuhan. Bagaimana sekarang ya Tuhan, kami juga hadir dan memberi kesejukan ya Tuhan, sejuk secangkir air putih saja kepada saudara seiman kami. Tuhan berkata kepada kami, ketika kami melakukannya, kami tidak akan kehilangan upahnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan tidak hanya di dunia saja yang sementara, tetapi lebih daripada itu Tuhan, di dalam kekekalan dalam kerajaan surga ada upah yang kekal yang Tuhan segera persiapkan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu ini Tuhan, sudah menolong seluruh umat-Mu yang ada Tuhan. Setiap berbagai kesulitan apapun yang mereka lewati, hadapi ya Tuhan. Dan yang mengalami dampak ya Tuhan daripada COVID ini, Tuhan tolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. COVID tantangan tidak akan membelenggu, terus menjadi berkat ya Tuhan. Terus itu menjadi alat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kami, baik di tengah keluarga, pekerjaan, di tengah masyarakat, di dalam rumah-Mu ya Tuhan, bahkan di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong ya Tuhan, kami berdoa, sembuhkan ya Tuhan kepada berapa ya Tuhan rekan hamba-Mu juga Tuhan yang sedang ya Tuhan mengalami sakit ya Tuhan, terinfeksi. Ibu Eva Santoso, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Ibu Bengli Tuhan, tolong ya Tuhan, rekan hamba-hamba yang ada di Jabodetabek, Tuhan, tolong ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, oleh karena PPKM, oleh karena ya Tuhan, yang ada Tuhan pada hari ini, Tuhan ada gereja-gereja yang tidak beribadah, dan Tuhan Engkau menolong semua karena menjadi kebutuhan kami, Engkau mencukupkan semua rekan hamba-hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga Tuhan, ada keluarga kami juga yang mengalami sakit COVID Tuhan, ada Mona Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Ada keluarga hamba juga Tuhan, percaya Tuhan sudah menolong semua di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Mari semua jemaat yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri pada kita pada saat pagi hari ini. Berkati seluruh umatmu, jemaatmu dimanapun kami berada, dan kami percaya jika kami mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkatnya akan datang dan menjumpai umatmu. Diberkati umatmu dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai untuk pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Tuhan berikan kemenangan kepada umatmu dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap puji hasil kalau datang umatmu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain, bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikannya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita percaya dan berkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan untuk berkati kita semuanya. Mari kita bersatu terus kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan berkati kita semua.